Siasat licik Sambo ketahuan hakim sidang. Hasil PCR Putri ternyata mereka yang atur. Putri Chandrawati diduga hanya pura-pura kena COVID. Izin Bapak, untuk terdakwa Putri Chandrawati, kami pagi ini mendapat informasi terkait dengan kesehatan Putri Chandrawati. Di pemeriksaan laboratorium klinik Jaksa, ya beliau dinyatakan positif COVID. Namun jika berkenan kami hadirkan melalui via online, Pak. Di persidangan kali ini, Putri Chandrawati gak bisa hadir langsung di pengadilan. Jadi khusus dia sidangnya online. Katanya sih Putri positif COVID. Kok bisa? Bisa dong, masa gak bisa? Saya juga menyampaikan kepada saksi Ispa bahwa keluarga saya sangat mematuhi standar prosedur penanganan COVID ini. Karena istri saya sudah tidak mematuhi di rutan kejaksaan, makanya dia positif sekarang. Selama ini belum pernah dia positif. Kemudian untuk saksi Anita dari BNI. Siasat baru apa lagi nih? Sidang Putri Chandrawati dilakukan secara online karena menurut keterangan sang kuasa hukum Putri positif COVID. Bahkan kuasa hukum Putri meminta agar Putri didampingi salah seorang kuasa hukumnya selama persidangan. Positif COVID kok minta ditemenin? Apa jangan-jangan mau bikin skandal positif 9 bulan nih? Wow. Namun hakim sidang sangat jeli melihat siasat licik Sambo. Saat kuasa hukum Putri mengajukan agar Putri didampingi dokter pribadi Sambo, hakim dengan tegas menolaknya. Mantap Pak Hakim, jangan kasih kendor. Mungkin itu cara Sambo untuk merekayasa hasil PCR Putri. Izin sebelum ditutup, ada yang kami mau sampaikan. Ya, silakan. Surat permohonan yang mulia untuk klien kami Ibu Putri Chandrawati untuk dapat dilakukan perawatan dengan dokter pribadi yang mulia untuk COVID-nya. Saudara jaksa penuntut umum bagaimana? Izin Bapak, kami kejaksaan juga mempunyai rumah sakit, punya juga dengan dokter, jadi tentunya kami akan berkoordinasi dengan dokter-dokter yang ada di kejaksaan dan kita tetap mengikuti standar prosedur penanganan COVID. Demikian Bapak. Jadi saudara penasihat hukum, kalau seandainya memang di rumah sakit kejaksaan dipandang nanti tidak mampu, saudara silahkan mengajukan pembantaran dan kami harus meminta persetujuan dari jaksa penuntut umum. Kami seandainya memang tidak bisa pembantaran, kami cuma ingin klien kami dapat dirawat sekali kunjungan, 2 kali kunjungan. Kalau itu sampai kami izinkan kan, ya, akan kami keluarkan penetapan. Di surat kami sudah kami sampaikan yang mulia. Aneh, ada orang yang mengklaim dirinya korban, menderita sedemikian rupa, pasti butuh pertolongan. Tapi ketika didatangi oleh lembaga yang ingin memberikan perlindungan, justru kenapa tidak kooperatif? Kan mencurigakan. Jadi ini sakit atau pura-pura sakit? Ini betul-betul sakit atau malingering? Kalau betul-betul sakit, ya silakan berobat, mudah-mudahan sembuh sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesegera mungkin di pengadilan. Tapi kalau ternyata itu hanya pura-pura sakit dalam kurung malingering, wah itu jadi persoalan hukum tersendiri. Nah, bisa diperiksa psikolognya ya? Harus. Poin bagus. Kenapa? Iya. Saya teringat, dalam praktek malingering ini berdasarkan studi ya, ternyata malingering itu bisa berasal dari inisiatif profesional di sekitar yang bersangkutan. Ada pembisiknya? Ada pembisiknya. Ada yang menyuruh? Entah itu oknum penasihat hukum, entah dokter, entah oknum psikologinya, atau psikiatri. Pokoknya orang-orang yang berada di sekitar yang bersangkutan, itu bisa mendorong, mengkondisikan, mengedukasi, ironis ya, jadi mengedukasi klien mereka agar mempraktekkan malingering. Betul. Sudah pernah terjadi ya? Wah, banyak studi tentang itu. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Irma sebetulnya. Profil PC ini sekarang justru lekat di dalam ingatan publik sebagai pendusta. Bukan hanya penegak hukum yang ingin mempertahankan kredibilitasnya. Korban pun punya kepentingan untuk mempertahankan kredibilitasnya. Bahwa saya korban, saya layak dipercaya sebagai korban. Tapi perkataan beliau dari waktu ke waktu justru meruntuhkan kredibilitas sebagai seorang korban. Alih-alih masyarakat jatuh simpati kepada orang yang mengklaim dirinya sebagai korban,
tapi justru masyarakat lebih mengecam dia sebagai Oh iya, sosok luar biasa. pendusta. Iya. Hal ini yang membuat saya lagi-lagi berpikir, jangan-jangan PC ini ingin mendapatkan sebuah manfaat hukum dari pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tapi berdasarkan 4 hal yang saya utarakan barusan, saya sanksi. Masyarakat akan bisa tergiring opininya dan majelis hakim bisa teryakinkan untuk kemudian memberikan peringanan hukuman kepada PC. Dan untuk saudara Nevi, untuk tim PCR, bahwa sepengetahuan saya bisa untuk hasil PCR bisa secara ekspres kurang lebih 1 jam, dan untuk yang mengatur hasil PCR tersebut adalah ajudan kami. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menduga istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, hanya dibuat-buat seolah mengalami gangguan jiwa. Kamarudin menyebutkan hal tersebut sekaligus membantah temuan hasil asesmen dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Senin 15 Agustus 2022 yang menyebutkan tentang gangguan kesehatan jiwa. Bahkan Kamarudin menyebut gangguan jiwa yang disebut dialami Putri Candrawati dibuat-buat. Buktinya, kata Kamarudin, Putri sempat mendatangi Makobrimob untuk menemui Irjen Sambo yang sedang ditahan. Tak hanya itu, kata Kamarudin, dia juga sempat dituding menyuap anak buahnya terkait kasus Brigadir J. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.tv, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, mengalami indikasi masalah kesehatan jiwa. Hal itu berdasarkan hasil asesmen psikologi yang dilakukan pada Selasa 9 Agustus 2022 di kediaman Putri sebagai pemohon. Susila Ningtyas menjelaskan tim psikolog yang melakukan asesmen psikologi memiliki beberapa catatan terhadap Putri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa. Ini dia kalau diduga menyuap ya waras. Dia suaminya dimasukkan ke Makobrimob, dia datang waras. Dia menyuap atau diduga menyuap anak-anak buahnya waras. Kenapa setelah saya lapor ke polisi? Jadi gangguan jiwa gitu loh. Itu kan gangguan jiwa yang dibuat-buat atau yang diskenariokan kan gitu, ya. Give me peace. Nah itu dia. Beredar sebuah video viral yang dibagikan oleh akun Snack atas nama pengguna AVRL Official. Video tersebut berjudul Putri Candrawati positif COVID-19, Putri sidang melalui online. Sontak, hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Berikut selengkapnya. Ya Allah, cabut saja nyawanya sekalian. Dia jahat ya Allah. Aduh, masker gak pengen lepas. Kok masih COVID? Ketular di mana? COVID sudah lama tidak ada kok masih aja sebut COVID. Emang masih ada COVID-nya? Alasan aja nih orang. Tahanan gayanya ya kayak lagi rapat DPR, bohong COVID setiap saat pakai masker. Para petugas juga percaya ada apa ini? Masih bisa-bisanya para kepolisian kena prank terus. Gak ada tegas-tegasnya, ujar warganet Muzakir Zakir. Cabut aja nyawa orang jahat nih. COVID udah gak ada, Putri yang ada sekarang ya. Kamu jangan banyak skenario. Marwah negeri Konoha sudah hilang ditelan duit. Timpal Bang Astuti. Sekarang alasannya positif COVID, besok lusa alasannya positif hamil. Semoga terkena COVID beneran. Bener nih. Dan gak sembuh-sembuh hingga hartanya habis untuk berobat. Kenapa ya masih aja ngikutin kemauan si PC? Ratu drama lagi. Modus apa lagi nih keluarga Sambo? Episode ketiga akan hadir lagi. Saksikanlah di layar kaca Anda. Wes, bener-bener kena COVID. Mudah-mudahan parah. Syukurin, ujar warganet Salestina. Drama ini sungguh terlalu. Ini idolanya bapak-bapak nih. Bukannya COVID sudah tidak ada, John. Putri diserang virus baru yaitu virus kebanyakan. Bohong. Terlalu banyak skenario. Awas COVID mulai diramaikan lagi. Kasihan nyawanya tinggal 1%.
Penyakitnya banyak kali. Entar lagi penyakit apa? Semoga dustamu itu yang akan membawamu kepada malapetaka. Timbal, be happy. PC bukan kena COVID, tapi lagi keliaran bagi-bagi amplop coklat. Aduh, drama apa lagi nih? Masa COVID mau sama Ibu PC? Kasian banget Pak FS. Modus, ujar M. Handandans. Moga-moga COVID beneran dan cepat modiar. Semoga aja cepat. Sakit buat alasan. Nanti kena COVID beneran loh. Sakit kok dibuat alasan. Bermacam-macam alasan saja si Putri nih. Sebenarnya hati kecilnya pengen hidup di luar tahanan nih. Mau berbohong bilang kena COVID-19 supaya bisa ambil uangnya. Timpal John Wesley. Aduh Pak Hakim, sabar amat sih lo dengan kebohongan mereka semua. Sudah banyak cara orang yang gak percaya dengan mereka. Apalagi toh ini Pak Hakim. Semoga Allah mempermudah ajalnya biar cepat pergi. Dan balik papan FC penuh dusta, ucap Emilia Arif. Banyak gaya lah, COVID udah gak ada. COVID mendadak. Tumben rambutnya gak digerai. Semoga cepat dipanggil sama yang di atas. Soalnya kebanyakan bohong. Ucapan adalah doa. Ntar kena COVID beneran lu parah lu. Hebat pokoknya ya. Ujar Sam 51. Masa penyakit kena penyakit sih? COVID apa penyakit kotor loh. Alasan saja. Semoga COVID-nya parah. Hanya rekayasa. Drama apa lagi yang kamu mainkan PJ? Saya yakin yang lihat kasus ini sudah pada lelah. Itulah permainan uang rekayasa bos. Timpal Bung Astuti. Semoga Allah menegurmu dengan sakit beneran Bu PC. Amin. PC tumben rambut dikuncir. Kok nggak diurai, nggak pasang perekam suara, klip on gitu. Sudah nggak punya cara lain. Akhirnya ya begitulah. Akhirnya nanti jatuh juga. Tunggu saja waktunya. Ya Tuhan, semoga stroke hantam dia. Dengan cara apapun kau buat, semoga jadi penyakit yang luar biasa yang akan merasuki tubuhmu. Tuhan tidak tidur. Timpal harapan karo sekali. Kacau si PC. Aduh, mungkin mudah-mudahan ya jadi kenyataan COVID-nya. Amin. Kan online. Terus ngapain pakai? Aduh, gimana ya? Kok masih pakai masker? Nenek lampir itukah pemburu anak muda tanpa batu bal? Ini COVID-nya PC telah datang. Putri panggung sandiwara, ujar Gotik-tik. Semoga mulutnya kena stroke karena bohong. Telah disumpah. Katanya Putri positif COVID. Tapi pengacara FS, PC, minta dia dibesuk keluarganya. Dan ada dokter pribadinya. Mau heran ya. Tapi dia baju coklat dan kenapa nggak nyawanya diangkat ya wanita pembohong ini? COVID mulu. Betah mah tuh COVID. Terlalu banyak alasan di kau. COVID-nya udah menghilang. Tulis Widi Mutes. Jangan lupa skenario terbaru disusun lagi ya. Dan yang rapi. Alasan aja kau Putri. Bro, harusnya musuhnya kasih versi ngerok. Buat ngelihat wajahnya si nenek peot ini. Bohong lagi. Semoga PC kena karma. Suatu saat nanti dasar tukang ngibul dan tukang halu. Gak tahu malu. Udah tua juga. Ingat umur dong. Moga cepat sembuh Bu PC. Sudah mulai lagi sandiwaranya. Hebat kamu PC. Muka serigala. Semoga cepat selesai. Timpal Edai Suli L. Tobing. Ada-ada saja Bu PC nih. Karena COVID segala. Moga ibu kena COVID bisa ngomong sejujur-jujurnya. Alah, aku ngapu sih. Dasar wetan katal. Supaya bisa isolasi di hotel. Drama apa lagi? Semua orang kena tipu mereka. Hakim aja bisa ditipu. Apalagi kita-kita. Episode selanjutnya BBM yang dijadiin alasan. Cepat sembuh ya Bu nenek peot. COVID aja takut sama lu nenek peot. Takut dilecehkan. Sinetron lagi sih. Ujar Maharani. Kami seandainya memang tidak bisa pembatalan. Putri positif COVID-19. Kuasa hukum ajukan dokter pribadi. Jangan kasih kendor Pak. Kamarudin pertanyakan aliran uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadir J ke tersangka. Tuhan Yesus sehat dan selalu badan lindungi Bapak pengacara Kamarudin. Hanya Tuhan Yesus kami meminta, ujar Jovan ke Asaf. Mantap Bang pengacara.
Apa mungkin almarhum hidup sebentar untuk mentransfer uang itu? Itulah Indonesia. Dari liang kubur masih bisa transaksi perbankan kepada orang hidup. Calon Jaksa Agung Menteri Hukum dan Perundangan, ujar warganet Edi Imola Batrawan. Kayak topi merah kayak tukang sarkel kayu. Jadi teringat petugas TPS yang pada meninggal. Boleh tahu mereka punya rekening gak ya? Periksa juga dong secantiknya. DPR tutup mata dan tutup telinga. Cuma Pak Hugeng, petinggi polisi yang bersih. Semoga Brigjen Nopriansyah Yosua Huta Barat benar-benar dapat keadilan. Bukan wakil rakyat. Oke, fix bukan wakil rakyat. Topi merah kebalik tuh tahu. Bisa jawab terus. Tulis warganet Mr. XX. Akankah tema independen dibentuk? Harusnya pemerintah membuatnya. Polisi masih sibuk menyapu. Setuju Bapak pengacara. DPR juga sindikat. DPR tidur saja. Tagar copot Kapolri, tagar adili Sambo, tagar adili Daden, tagar Chef Brigadir J, tagar Chef Baradae, tagar Indonesia Darurat Keadilan. Tulis Azrian Ilham. Pengacara Kamarudin hebat. Jejak histori digital, Pak Kamarudin pantas jadi presiden 2024. Amin. Vipkan seluruh dunia dan Indonesia sila ke-1 sampai ke-5. Beliau pantas. Hurra. Up terus. DPR kemana? Tidur. Bangun dong, udah siang. Sejak kasus ini DPR diam. Jokowi, sebenarnya fungsi lu ini apa? Cerita apa lagi dari pengacara? Heran setiap di TV ini ada cerita. Up terus pokoknya, ramaikan. Coba DPR usul ke Presiden bentuk tim dari TNI, PPATK. 200 juta berarti HP dikasih RR, dikuras lewat banking, ujar Al-Zara Family. Terbaik Pak Kamarudin, kalau Pak Kamarudin tidak bersuara tentang rekening ini, pihak Kapolri tutup mata saja, tidak membantah. Divisi Humas Polri, halo bro, gimana nih? Reformasi Polri ya? Aku semakin sayang pada pengacara, hebat sepertimu bang, sehat selalu Tuhan melindungi. Up terus perjuangkan hak almarhum Pak pengacara, ujar Yofi Alum. Terlalu banyak skenarionya, kalah deh acara FTV Indosiar. Hati-hati Pak, dokternya harus dikawal, nanti dokter ada yang dititipin. Apa-apa ya sama PC, buat menghancurkan segalanya. Tolong jangan terkecoh Pak Hakim, ini trik PC dan Sambo. Entar dokternya sogokan lagi, ujar Rianti Widyastuti. Kalau emang sakit kenapa harus dokter pribadi? Ini dah jelas-jelas bohong. Kalau dokter umum yang rawat ya ketahuan lah pura-pura sakit. Skenario baru lagi. Skenario sinetron pembunuhan berencana terdakwa PC. Ya alahin sinetron Indosiar. Masa sakit COVID dadakan dan diadakan kunjungan. Tambahan tim medis bener ya kata Pak Hakim. Ucap Yayan Suyanti. Tipu muslihat menghindari hukuman. Aneh banget sih permintaan pengacara PC. Mau bikin skenario lagi, tipu lagi. Lah kopet. JPU jangan sampai lengah. Si tukang ngeyel minta dokter pribadi dan jenguk PC. Kan kena COVID tak boleh jenguk. Jangan permintaan mereka diiyakan. Super ngeyel. Mau mematahkan kalau F ikut tes PCR, makanya PC dibilangkan COVID. Terus minta dokter pribadi. Aduh. Semoga Bapak dan Ibu JPU paham dan semoga Pak Hakim mengerti kalau dari awal sidang terlalu banyak permintaan. Betul, benar-benar drama. Ngeyel tak paham bahasa, ujar Erna. Mungkin ini hasil dari libur sidang kemarin dan hasil evaluasi ke kejaksaan. PC kena COVID. Putri Chandrawati terpapar COVID-19, hadir sidang secara online. Aduh, putri, pinter si nenek alasannya ya, ucap Rahel Tan 81. Mungkin habis jalan-jalan, inikah hasil sidang di Jeddah kemarin? Hasil evaluasi? Ya, mudah-mudahan lah. Kemungkinan besar PC akan bebas karena uangnya banyak. Jangan sampai lolos tapi ya, ujar Choi. Alasan yang luar biasa, Tameng yang paling masuk akal terpapar COVID sampai putusan sidang. Berat memang kalau hadir di meja hijau. Dia mungkin habis jalan-jalan entah kemana. Mungkin COVID ya. Susun skenario dan cari jalan menyuap. Timpal Marina Marsanda. Keren ya, sidang bersejarah seperti sekolah saja daring. Betul juga kata pepatah, uanglah mengatur segalanya.
Tetap tegakkan keadilan untuk keluarga Samuel Huta Barat. Ayaya YPC, libur tunda, sidang seminggu. Kemarin ya kayaknya jalan-jalan ke Bali. Udah nggak ada COVID. Ganjal tok. Kok bisa terpapar? Mudah-mudahan beneran ya. Ucap si Matupang. Skenario baru si PJ. Sinetron baru lagi nih. Aduh, itu dokter pribadi atau new episode? Capek deh. Mantap Pak Jaksa. Wah, kalau FC minta dokter pribadi, pasti ada sesuatu yang akan direncanakan. Hati-hati nih, amplop coklat sudah disediakan lagi. Harga mati nggak akan bisa lah, kan disediakan dari dulu. Bagaimana bisa? Tulis Mila Isman Poleng. Itulah komentar serta tanggapan dari warganet. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.